Perkenalkan, nama saya Indah Misa Komore dari kelas 1C kelompok 6. Untuk video yang kesekian kalinya, saya akan membahas tentang konsep-konsep penerimaan dan posisi keseimbangan dalam jangka pendek. Pendapatan atau penerimaan adalah uang yang dibawa ke dalam perusahaan melalui aktivitas bisnisnya. Pendapatan juga dikenal sebagai penjualan, seperti dalam rasio harga terhadap penjualan alternatif rasio. Berharga terhadap pendapatan yang digunakan pendapatan dalam penyebut. Sebagai langkah pertama untuk menerangkan interaksi di antara para pembeli dengan para penjual, perlulah terlebih dahulu diterangkan teori permintaan dan teori penawaran. 1. Teori permintaan. Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Berdasarkan ciri hubungan antara permintaan dan harga dapat dibuat grafik kurva permintaan. Ada beberapa penentu permintaan seseorang atau sesuatu masyarakat pada suatu barang ditentukan oleh banyak faktor. Di antara faktor-faktor tersebut yang terpenting adalah 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. 3. Pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. 4. Corak distribusi pendapatan dalam masyarakat. 5. Citra rasa masyarakat. 6. Jumlah penduduk. 7. Ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Dengan demikian dapat diketahui bahwa bagaimana permintaan terhadap suatu barang akan berubah apabila sebagai contoh cita rasa dan pendapatan atau harga barang-barang lain mengalami perubahan pula. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Next. 2. Teori penerimaan adalah konsep yang digunakan untuk menjelaskan mengapa orang menerima atau menolak suatu teknologi atau inovasi. Teori ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan individu terhadap teknologi baru. Dalam praktiknya, teori penerimaan digunakan untuk merancang strategi pengenakan dan adopsi teknologi yang lebih efektif. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan, pengembangan teknologi dapat mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul dalam proses adopsi teknologi baru. Berikutnya, pembahasan tentang keseimbangan dalam jangka pendek. Seimbang jangka pendek adalah rekonstruksi dari marginal cost yang dimulai dari titik beku usaha atau shutdown point hingga perusahaan mendapatkan page 715 laba. Kondisi keseimbangan tercapai ketika produsen memperoleh laba maksimum sebesar bidang yang diarsip. Dalam jangka pendek, perusahaan monopoli akan selalu memperoleh laba, sebab monopoli merupakan satu-satunya perusahaan dalam industri, dan laba maksimum tercapai bila perusahaan berproduksi pada tingkat output pada saat penerimaan total adalah maksimum. Next, berikutnya tentang jenis-jenis. 1. Jenis keseimbangan ekonomi. Berikut adalah beberapa jenis keseimbangan ekonomi yang umum. 1. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah penawaran dan permintaan suatu barang atau jasa seimbang. 2. Keseimbangan mikroekonomi. Keseimbangan mikroekonomi terjadi ketika perekonomian secara keseluruhan berada dalam kondisi stabil. 3. Keseimbangan fiskal. Keseimbangan fiskal terjadi ketika pemerintah mencapai keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran publik. 4. Keseimbangan moneter. Keseimbangan moneter terjadi ketika jumlah uang yang beredar di ekonomi seimbang dengan tingkat kegiatan ekonomi. 5. Keseimbangan pembayaran. Keseimbangan pembayaran terjadi ketika negara mencapai keseimbangan antara ekspor dan impor barang dan jasa, serta arus modal dan transfer internasional. 6. Keseimbangan lingkungan. Keseimbangan lingkungan terjadi ketika aktivitas ekonomi manusia sejalan dengan keberlanjutan lingkungan. 2. Jenis-jenis penerimaan. 1. Penerimaan total adalah keseluruhan penerimaan yang dihitung dari hasil perkalian antara harga dan kuantitas output yang terjual. 2. Penerimaan rata-rata adalah penerimaan per output. Penerimaan rata-rata sama dengan harga jual per unit output yang terjual. 3. Penerimaan marginal adalah tambahan penerimaan yang diperoleh dari penjualan satu unit output tambahan. Seberapa penting keseimbangan dan penerimaan perekonomian? Keseimbangan pasar sangat penting dalam ekonomi karena memastikan bahwa pasar berfungsi dengan efisien dan efektif. Keseimbangan pasar sangat penting bagi kestabilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat karena ada beberapa alasan keseimbangan pasar itu penting. Antara lain, 1. Mengurangi inflasi dan deflasi. Ketika terjadi ketidakstabilan pasar, baik itu kelebihan pasokan atau kekurangan pasokan, maka harga barang dan jasa akan terpengaruh. 2. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Keseimbangan pasar membantu menjaga kelancaran aktivitas ekonomi, memungkinkan prosedur untuk terus memproduksi barang atau jasa yang dibutuhkan konsumen. 3. Meningkatkan efisiensi pasar. Keseimbangan pasar memungkinkan pasar berfungsi dengan efisiensi dan efektif,
4. Mengurangi jangkauan pasar. Keseimbangan pasar dapat mengurangi kenyamanan pasar karena harga barang atau jasa relatif stabil dan tidak berfluktuasi secara tiba-tiba. Namun ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar. Berikut penjelasannya. 1. Ketidakpuasan konsumen. 2. Penawaran produsen. 3. Harga produk atau jasa. 4. Biaya produksi. 5. Kondisi ekonomi. Sebelum saya akhiri, hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.